Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita melanjutkan materi di pertemuan kali ini mengenai optimalisasi Microsoft Word dalam penulisan karya tulis ilmiah dengan pokok bahasan penomoran halaman atau page number. Nah, perlu diketahui pertemuan ini merupakan kelanjutan berkesinambungan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas. Nah, dalam pembahasan kita kali ini mengenai penomoran halaman dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini menjadi hal yang penting, dan perlu diketahui juga secara garis besar itu dalam penomoran halaman terbagi menjadi dua, yaitu pada halaman depan yang berisi cover sampai dengan daftar isi ya dan lain sebagainya, termasuk kata pengantar maupun halaman pengesahan, baik itu daftar isi tabel, gambar maupun daftar isi. Nah, dalam penomoran untuk halaman depan ini menggunakan angka Romawi kecil ya, Romawi kecil, dan letaknya berada di tengah bawah. Sedangkan pada bagian utama dalam karya tulis ilmiah yang dimulai dari bab 1 dan seterusnya itu menggunakan angka Arab ya, yaitu angka Arab di sini yang dimaksud adalah angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan penomoran pada halaman utama ini, bagian utama ini, setiap ada kata bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, 4 dan seterusnya itu untuk penomorannya berada di bawah tengah. Nah, selain yang tidak ada kata bab 1, 2 maupun 3 itu penomorannya berada di pojok kanan atas ya. Jadi kalau misalkan nanti ada halaman yang ada tulisannya bab 1, misalkan seperti itu bab 1 pendahuluan, berarti untuk penomoran halamannya berada di bawah tengah ya, menggunakan angka Arab ya, dimulai dengan 1. Lalu di halaman berikutnya itu menggunakan masih lanjutan dari angka Arab, yaitu halaman 2, tapi letaknya berada di pojok kanan atas. Nah, seterusnya sampai nanti bertemu lagi masuk ke bab 2 ya, yaitu landasan teori atau kajian literatur ya atau jenisnya itu. Nah, penomorannya berada di tengah bawah, kembali lagi di situ. Ya, lalu berikutnya letaknya berada di pojok kanan atas, begitu seterusnya. Nah, agar lebih paham mengenai penomoran halaman, kita langsung saja praktek. Silahkan buka Microsoft Word ya, yang sudah kita lakukan di materi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan dibuka seperti ini. Nah, karena ini hanya sebagai latihan, sebagai pemahaman ya, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, saya tidak memulai dari cover, halaman pengesahan, kata pengantar, moto dan sebagainya. Ya, saya melanjutkan dari materi yang kemarin. Nah, di sini di halaman pertama itu ada daftar isi ya sampai ke halaman 9 ya, karena tidak usah terlalu banyak contoh halaman karena ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian untuk penomoran halaman, karena daftar isi, kemudian ada daftar isi gambar, kemudian ada daftar isi, ini termasuk halaman depan, sehingga penomorannya menggunakan Romawi kecil dan letaknya berada di tengah bawah ya, di bagian footer namanya ya, seperti itu. Nah, lalu masuk ke bab 1 yang mana ini letaknya di section yang berbeda. Ini nanti kita penomorannya berada di tengah bawah tapi menggunakan angka Arab ya, di sini tengah 1. Nah, lalu kita masuk halaman berikutnya masih di bab yang sama, yaitu bab 1. Penomorannya tidak berada di bawah tengah melainkan berada di pojok kanan atas, di sini di bagian header. Nah, oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk penomoran yang perlu diperhatikan seperti pertemuan kemarin, bahwa setiap bagian itu berada di section atau memiliki section sendiri-sendiri. Halaman depan satu section, mulai bab 1 section tersendiri, yaitu section kedua, bab kedua section berikutnya, section ketiga dan seterusnya
ya untuk penomoran ini. Ya, dalam penomoran halaman ini ya bisa dikatakan gampang-gampang sulit ya. Nah, baik, kita langsung saja. Karena ini daftar isi di bagian halaman depan, penomorannya berada di tengah bawah, kita masuk ke bagian footer. Bisa diarahkan kursor di bagian bawah halaman 1, lalu bisa klik 2 kali ya. Saya ulangi, pada halaman pertama bisa dari headernya atau bisa dari footernya ya. Di sini arahkan kursor paling bawah lalu klik 2 kali. Nah, sehingga kita masuk pada bagian header and footer. Nah, lalu karena ini penomorannya berada di tengah bawah dengan angka Romawi, berarti langsung saja kita pilih page number, kemudian bottom of page ini untuk menentukan letak dari penomoran halaman kita. Di sini mulai dari plan number 1, plan number 2, plan number 3. Nah, kita pilih yang plan number 2 yang letaknya berada di tengah atau center. Kita pilih, kita klik. Nah, di sini muncul angka Arab, tidak usah risau atau dipermasalahkan. Kita tinggal blok, lalu kita ganti menjadi angka Romawi kecil dengan cara setelah kita blok pada tab desain ya, bagian footer, masuk pada ribbon yaitu header footer, page number, lalu kita pilih format page number ini untuk mengganti format untuk penomoran halamannya ya. Kalau ini tadi letaknya, nah ini untuk penomorannya. Nah, lalu pada number format kita pilih angka Romawi kecil ini ya. Terus pada bagian page numbering start, kita mulai dari start at 1 atau I kecil ya, Romawi I kecil. Kita klik OK kalau sudah. Nah, sehingga di sini berganti menjadi Romawi kecil ya. Perhatikan agar font size-nya juga sama, kita masuk ke tab home, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman 12. Nah, ini yang kadang sering diabaikan ya, setelah muncul penomoran halaman lupa untuk mengatur font maupun font size-nya ya. Sepele pun tapi saya harap tidak lagi ada kejadian setelah muncul halaman lalu lupa mengabaikan font dan font size-nya. Lalu masuk ke halaman kedua, secara otomatis biasanya akan terisi yaitu Romawi 2 ya. Lalu masuk ke daftar isi. Nah, di sini ya, ndak usah risau. Nah, pada daftar isi kenapa kok tidak muncul halaman depannya ya yang berisikan daftar isi tabel, gambar maupun daftar isi. Tidak usah khawatir kalau misalkan tidak muncul, kita bisa menggantinya nanti atau mengisinya secara otomatis, kita men-settingnya. Oke. Nah, kita berikan dulu itu, nanti kita setting atau kita tambahkan di akhir setelah kita menambahkan penomoran halaman. Begitu juga pada daftar isi untuk pendahuluan. Ini harusnya bukan halaman 4, melainkan ini nanti adalah halaman 1 ya. Kita mulai dengan angka Arab. Ya, kita masuk ke halaman berikutnya, ini Romawi 3. Nah, sekarang kita masuk ke sini pada bagian bab 1. Nah, perlu diingat bahwa untuk bab 1 ini berada di section yang berbeda, berada di section kedua. Kalau tadi berada di section pertama untuk pendahuluan ya, masih ingat ya, perhatikan. Ini masih berada di section 1, ini khusus untuk pendahuluan. Masuk ke bab 1 itu berbeda section, yaitu kita masuk section 2. Ya. Nah, ini pastikan kalau kemarin kita berpindah ke bab berikutnya ya, itu kita menggunakan layout ya, page layout ya, kemudian break page ya, kita pakai break page. Nah, kita masuk ke bagian bawahnya di sini, berarti di bagian footer. Perlu diingat di sini perhatikan kita masuk ke tab desain, itu tadi bab 1 halaman 4 ya. Nah, kita masuk ke headernya dulu. Untuk
bagian tab desain, kita klik tab desain ya. Lalu pada ribbon navigation, perhatikan di sini link to previous, ini yang berarti masih terlink pada section sebelumnya atau melanjutkan pada header yang sama maupun footer yang sama. Nah, ini nanti juga akan menyebabkan permasalahan apabila ini masih aktif ya. Ini berarti masih aktif kalau terblok seperti ini. Nah, ini kita nonaktifkan untuk link to previous-nya. Ya, lalu setelah pada bagian header kita nonaktifkan, pada bagian footernya juga kita nonaktifkan ya. Seperti ini, semua nonaktifkan pada bagian bab ya. Berarti di sini pada bab 1 kalau punya saya ya. Nah, lalu letakkan kursor pada bab 1 di sini ya. Kita ganti sekarang, kita tidak usah mengatur atau mengisikan lagi bottom page, tidak usah karena sudah terletak pada bagian bawah ya. Kita tinggal mengatur atau mengganti formatnya saja. Formatnya di sini tetap itu angka Arab. Nah, kita mulai saja di sini dari 1. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah halaman 1. Kita lihat di halaman sebelumnya. Nah, masih Romawi 3. Nah, jadi akan berbeda ya. Jadi tidak akan mengganggu format sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pedoman. Lalu setelah kita ubah bab 1 di sini menjadi halaman 1, pastinya di daftar isi masih halaman 4 ya. Ini nanti perlu kita update ya. Tidak usah risau, nanti kita lakukan contohnya, langkahnya ya. Nah, lalu biasanya untuk bab 1 ini ada yang dimunculkan, ada yang dihilangkan ya. Tapi itu tetap merujuk pada bab 1, bab 1 halaman 1 ya. Nah, halaman 1 ini bisa ditampilkan, bisa hidden, dihilangkan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin dihilangkan atau ditutupi, nah ini tidak usah bingung-bingung. Nah, kita pilih pada tab desain, pada ribbon group option, kita pilih different first page. Kita klik ini. Sehingga halaman 1 pada bab 1 ini menjadi hilang. Hilang dalam artian bukan berarti kita hapus atau kosong ya, tapi tetap menunjuk halaman 1 ya. Tapi biasanya ini halamannya ditutupi ya, bisa seperti itu. Kalau tidak perlu ya dimunculkan seperti tadi, tinggal dihilangkan tanda centangnya ya. Lalu kita masuk ke halaman 2. Halaman 2 letaknya kan berada di bagian header ya, yaitu pojok kanan atas di sini nanti. Nah, kita lihat di sini pada bagian footernya di sini ternyata masih ada halaman 2, yaitu letaknya di tengah bawah ya. Nah, ini salah, bukan berada di tengah bawah melainkan di pojok kanan atas. Nah, ini bisa kita hapus saja ya. Kita hapus seperti itu, tinggal di backspace atau di block del atau backspace. Lalu kita masuk ke bagian header, lalu kursor kan taruh sini, page number, top of page, pojok kanan atas, plain number 3 ya. Secara otomatis terpilih angka 2 ya, atau halaman 2. Jangan lupa diatur untuk fontnya, yaitu Times New Roman kemudian 12 seperti ini. Kita cek sekarang di bagian bawah halaman 2 kosong, lalu di bagian halaman 1 bagian atas headernya juga kosong. Berarti kalau seperti ini sudah benar pengaturannya, dan seterusnya ya. Ya, untuk halaman 2, 3 kalau misalkan masih berada di bab 1. Nah, karena contoh kasus kita ini sangat minim ya, berarti setelah kita cek, nah ternyata di sini bab 2 letaknya berada di pojok kanan atas ya. Padahal ini kurang tepat, harusnya berada di mana? Kalau untuk yang ada tulisan babnya, letaknya berada di bawah tengah seperti ini. Nah, caranya mudah saja. Kita masuk ke headernya di sini, masuk ke tab desain ya. Ini jangan lupa hapus dulu atau nonaktifkan dulu link to previous-nya, dinonaktifkan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita hapus ya, seperti ini. Kita blok atau del atau backspace, lalu kita scroll ke bawah, kita letakkan kursornya berada di bottom tengah ya. Link to previous-nya kita
nonaktifkan juga. Sekarang kita masuk ke page number, lalu bottom of page plate number 2. Secara otomatis akan muncul halaman ketiga setelah halaman 2. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Tapi kalau untuk karya tulis tidak mungkin pada bab 1 hanya terdiri dari 2 halaman ya. Nah, jangan lupa apa? Fontnya diatur juga ya. Seperti ini. Setelah diblok, masuk ke tab home, ribbon ya, group font sama font size-nya diganti. Sama seperti tadi, kalau misalkan kita ingin menutup atau menghilangkan, tapi bukan berarti hilang karena dihapus ya, tapi tetap menunjuk nomor 3, berarti kita masuk ke desain, tab desain, lalu kita pilih different perspective. Ya, ini halamannya ditutup atau hilang, tapi itu tetap menunjuk pada halaman ketiga. Masih ingat nih halaman ke berikutnya ya, keempat ya, berarti letaknya berada di pojok kanan atas. Nah, ini bisa kita atur, yang nanti bawah itu bisa kita hapus. Kita taruh dulu halamannya kanan atas ya, bisa seperti ini, halaman 4 ya, dan seterusnya. Kita atur fontnya seperti ini, lalu kita masuk ke tab desain. Ini kita hapus seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, halaman 4, ini halaman 3, halaman 2, ini halaman 1 ya. Oke, terus kita masuk halaman 3, sama pada bagian bab 3 ya. Jangan lupa link to profusnya kita hilangkan dulu, kita hapus, lalu kita masuk ke bagian footernya ya. Ini sengaja saya ulang-ulang terus biar sampai hafal ya. Setelah kita link preview-nya hilangkan, lalu dihapus penomorannya, kita letakkan berada di kursor di footer ya, lalu page number, bottom of page, plate number 2, halaman kelima ya, secara otomatis muncul. Ya, kita atur untuk font dan font size-nya seperti ini. Nah, jangan lupa tab desain kalau kita ingin tutupi ya, biasanya seperti itu. Pada bagian bab 1 itu ada yang mensyaratkan kalau letaknya berada di bawah tengah tapi ditutupi atau dihilangkan. Caranya ini tadi, kita cukup tekan different perspective setelah memberikan penomoran halaman ya. Lalu masuk ke sini, halaman berikutnya yaitu halaman 6. Ini letaknya berada di bawah ya. Kalau tadi kita memberi nomor di header dulu, ini bisa kita hapus dulu ya, lalu kita ini ketik bagian header, page number, top of page, plate number 3, halaman ke-6, begitu dan seterusnya. Maaf, home, font, Times New Roman 12 ya, seperti ini. Oke, ini contohnya ya, dan seterusnya. Kita tutup dari desain ya, dari font, header, footer. Nah, perhatikan di sini tabel 1 tip 1 perkembangan ekonomi di Kota Magelang ya. Kemarin masih ingat kalau kita menggunakan fasilitas reference insert caption, kita tinggal tekan CTRL lalu klik kiri pada daftar isi tabel ataupun gambar ataupun daftar isi, akan merujuk pada bagian yang kita tuju ya. Perhatikan di sini, ini halaman 3 ya. Nah, di sini ini ya, tabel 1. Padahal ini berada bab 1 di halaman 1 ya. Di sini halaman 1 ya harusnya ini ya. Karena kan tadi kita hidden. Oke, bisa seperti itu. Bisa juga tidak kita hidden dengan cara tadi tanda centang different perspektifnya kita hilangkan. Nah, berarti belum kita update bagian ini. Harus kita update dulu ya. Caranya gampang, kita tinggal klik kanan, kemudian update field ya, cukup seperti itu, atau melalui tab reference, kemudian caption, update ya. Karena kita ingin mengupdate halamannya saja, karena tidak ada penambahan dari tabel, berarti kita cukup pilih yang update page number ya, sambil mengingat materi yang kemarin cara updating.
Oke, secara otomatis akan berubah ya untuk penomoran halamannya. Sekarang sudah urut. Sekarang kita ganti, klik kanan, kita update karena sudah kita atur penomoran halamannya. Oke. Ini kita klikkan. Nah, bisa ini update halaman saja. Nah, sekarang sudah seperti ini. Misalkan kita ingin masuk ke tujuan penelitian ya di halaman 2. Tinggal kita klik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tujuan penelitian. Misalkan ada perubahan rumusan masalah tidak dibuat paragraf tapi dibuat poin sehingga menjadi panjang sehingga membuat pergeseran pada halamannya. Misalkan pada tujuan penelitian berubah atau turun ya, saya CTRL enter ya, anggap saja ini berada di halaman berikutnya tujuan penelitian, berarti bukan lagi berada di halaman 2 ya, melainkan berada di halaman 3 ya, misalkan seperti ini. Nah, ini di halaman 3 secara otomatis di bawahnya ini berarti halaman 4 bab 2 ini. Lalu penelitian sebelumnya menjadi halaman 5. Nah, ini menjadi halaman 6 dan ini menjadi halaman 7 ya. Berarti pada bagian daftar isi di sini karena ada perubahan penomoran halaman ya, berarti harus kita update. Hanya update pada penomoran halaman saja. Oke. Berubah sekarang di sini. Cara seperti itu. Mudah sekali ya. Gampang-gampang sulit mungkin ya nanti. Nah, terus menambahkan cover ya, menambahkan halaman depan karena ini tadi belum ada. Nah, ini bisa kita tambahkan ya, kita enter bawah saja. Lalu tadi daftar isi tabel bisa seperti ini, secara manual tidak masalah ya. Daftar isi gambar, kemudian daftar isi. Nah, misalkan seperti ini saja. Nah, untuk pembuat titik-titik seperti dan halaman kita cukup ini ya, ini pada tab right tab ya, ini kita klik 2 kali. Nah, maaf ini malah munculnya back setup. Nah tabs ya, tinggal klik 2 kali sampai muncul grup ini kotak dialog tabs. Lalu pastikan pada leader di sini kita pilih number 2 ya, titik-titik, lalu set, lalu oke. Set. Nah, ini belum kita ubah Times New Roman. Lalu kita ganti menjadi 12 fontnya. Lalu kita tekan pada keyboard tab ya. Atasnya caps lock ya, atau sebelah kirinya huruf Q. Kita tab, kita tekan pada keyboard. Nah, kita tinggal beri Romawi kecil. Nah, format ini bisa kita copy tanpa mengatur format yang lagi dari awal dengan cara apa? Pada home, pada ribbon clipboard di sini kita klik ya, arahkan dulu kursornya pada daftar isi tabel ya. Lalu kita format painter, ini adalah fungsi dari format painter untuk mengcopy format yang kita pilih atau seleksi. Kita ingin mengcopy format dari daftar isi tabel untuk daftar isi gambar dan daftar isi. Setelah kita aktifkan dengan cara ngeklik 1 kali, klik 2 kali untuk mengaktifkan permanen ya, klik sekali untuk aktifkan non permanen ya, karena itu tadi klik sekali, saya tinggal blok seperti ini saja. Nah, ini tinggal saya tab ya, sering halaman 2 ya, tadi daftar isi gambar, daftar isi berada di Romawi 3 atau halaman 3. Selesai, kita simpan, update. Inilah caranya dalam membuat penomoran halaman dan mengupdate pada reference table of content maupun daftar isi setelah kita memperbaiki atau memberikan penomoran halaman. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali di pembahasan selanjutnya di optimasi Microsoft Word dalam penulisan karya tulis ilmiah di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terus kembangkan. Apabila masih memiliki cara yang lain yang lebih mudah dan lebih efektif, bisa di-share, bisa dibagi, silahkan gunakan mana yang terbaik dan lebih mudah dalam penyusunan sistematikanya ya, sehingga tidak mengganggu dalam kerapian maupun konten dari penulisan. Kita butuh hal yang efektif, cepat ya, dan mudah, itu tadi. Saya rasa cukup.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.